Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan pembahasan ke dalam topik ruang baris dan ruang kolom. Jadi, perhatikan matriks A yang ini, yang berukuran 3 kali 4, yang entry-entry-nya adalah seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 8, 5, 2. Nah, vektor-vektor 1, 2, 3, 4 ini yang diposisikan dalam baris A, baris yang pertama ini, kemudian 5, 6, 7, 8 yang ada di baris kedua, serta 0, 8, 5, 2 yang berada pada baris ketiga, itu disebut dengan vektor-vektor baris. Jadi, vektor yang ditulis pada baris suatu matriks disebut dengan vektor baris. Untuk yang kolom yang berbentuknya ke bawah gini itu disebut dengan vektor kolom. Ya, jadi 150, 268, 375, 482 itu adalah vektor kolom. Ini ya, jadi vektor kolom itu vektor yang membentuk kolom, vektor baris, vektor yang membentuk baris. Nah, bagaimana dengan vektor-vektor baris dan kolom dari matriks B M kali N? Ya, jadi kalau secara umum, kalau misalkan saya punya matriks A 1, 2, 3, 4, maka kalau saya ingin mencari matriks B ini artinya matriks B itu bentuknya umum ya. Matriks B secara umum yang ukurannya M kali N. Maka vektor-vektor baris, nah ya di sini saya tuliskan, kan saya punya B11, B12, B12, B13 sampai B1N. Ini ada B21, B22, seterusnya sampai B2N. Ini sampai BM1, BM2 sampai BMN. Ya. Nah, vektor-vektor barisnya ya, vektor-vektor barisnya itu dinotasikan untuk R1 itu isinya B11, B12, B13 sampai B1N. Untuk R2 juga B21 seterusnya sampai B2N. Ya, dan ini terus sampai RM, baris ke M, yaitu BM1 sampai BMN. Sedangkan untuk kolomnya, untuk vektor kolomnya itu dinotasikan C1 misalkan ya, itu isinya yang ke bawah B11, B21 sampai BM1, C2 juga yang ini, dan seterusnya sampai C ke N. Ya, jadi ini B1N, B2N, dan seterusnya sampai BMN. Ini adalah vektor-vektor baris, ini adalah vektor-vektor kolom. Nah, ini definisi formalnya ya. Misalkan A, matriks yang ukurannya M kali N. Ruang yang dibangun oleh vektor-vektor baris, ya, jadi kalau saya himpun suatu kalau saya mempunyai suatu himpunan yang isinya adalah vektor-vektor baris dari A, itu disebut dengan ruang baris atau dinotasikan dengan row A. Jadi kalau yang ini saya himpun semua dalam satu buah himpunan, isinya itu adalah row A, itu isinya R1, R2 sampai RM. Jadi ada disebut dengan ruang baris. Ini yang disebut dengan ruang baris. Nah, sedangkan untuk yang kolom ya, itu adalah didefinisikan serupa yang isinya adalah kolom-kolom dari matriks B tadi. CN. Nah, gitu ya. Jadi ruang. Yang namanya ruang itu bendanya itu adalah himpunan, ya. Nah, kemudian misalkan saya mempunyai suatu matriks A yang ukurannya M kali N, ruang solusi dari SPL homogen ya, yang beberapa waktu sudah kita bahas, ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan B, di mana B-nya itu adalah 0 ya. Kalau homogen,
Nah, itu disebut dengan ruang nol atau ruang kosong. Jadi ruang nol itu bukan ruang yang isinya nol, atau ruang kosong yang disebut dengan ruang yang isinya tidak ada apa-apa gitu ya, kosong. Tapi ruang nol itu adalah ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 ya. AX sama dengan 0. Nah, kita lihat teorema 2.4 ini. Jika A dan B matriks-matriks yang ekivalen baris, ya, jika A dan B matriks yang baris-barisnya itu ekivalen, maka suatu himpunan vektor kolom dari A itu bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang berpadanan dari B juga bebas linier. Kemudian yang B, suatu himpunan vektor kolom dari A membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A jika dan hanya jika vektor kolom yang berpadanan dari B itu membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari B, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, apabila saya mempunyai suatu matriks R ini adalah matriks hasil apa eselon baris reduksi ya. Jadi misalkan saya mempunyai A, kemudian saya ubah matriks tersebut dengan menggunakan OBE, khususnya metode Gauss-Jordan, sehingga matriks A tersebut berubah jadi matriks bentuk eselon tereduksi. Nah, atau matriks eselon saja juga sebenarnya bisa ya. Jadi R itu adalah hasil perubahan matriks menjadi matriks bentuk eselon atau eselon baris reduksi. Maka vektor-vektor baris dengan satu utama, jadi vektor baris yang memuat satu utama di situ, itu yang tidak, ya tentu saja barisnya tidak boleh nol ya. Jadi ada utama satu pada suatu baris ya, itu membentuk suatu basis untuk ruang baris. Dan vektor-vektor kolom dengan utama satu dari vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya ya. Kita lihat dulu beberapa catatan ini. Nah, selanjutnya dimensi dari ruang baris atau banyaknya elemen di ruang baris itu akan sama dengan dimensi dari ruang kolom, dan itu dinotasikan atau biasanya disebut dengan rank. Ya, rank itu adalah dimensi dari ruang baris atau dimensi dari ruang kolom. Jadi sama-sama disebut dengan rank karena jumlahnya akan sama ya, dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolom akan sama. Nah, kemudian dimensi ruang kosong atau ruang nol yang tadi ya, ruang nol itu adalah ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0. Ya. Nah, itu disebut dengan nulitas. Ya, nulitas. Sehingga jika A matriks yang berukuran M kali N, maka kita punya rank A ditambah nulitas A itu akan sama dengan banyaknya atau jumlah kolom dari matriks tersebut. Ya, jadi misalkan saya punya matriks 3 kali 4 ya. Kemudian rank dari matriks tersebut adalah 1. Maka nulitasnya adalah 3. Ya, jadi banyaknya kolom dari suatu matriks itu terdiri dari rank dari matriks tersebut serta nulitas. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan saya punya matriks A, ukurannya isinya 3913. Kita akan mencari basis untuk ruang baris dan basis ruang kolom dari matriks tersebut. Nah, di sini saya punya A itu sama dengan 3913. Nah, langkah pertama adalah kita harus OBE-kan matriks ini sampai bentuk eselon baris saja cukup ya. Nah, OBE-kan 193 ini menjadi 1/393. Nah, ini nanti kalian tuliskan operasi OBE yang digunakan ya. Ini saya hanya untuk memberikan gambaran singkat saja. Nah, ini 1/3, 0, ini juga 0 ya. Min 9/3. Nah, nanti mohon dikoreksi kalau saya ada kesalahan menghitung. Nah, hasil OBE-nya adalah seperti ini, 10/0. Maka basis ruang baris itu ditandai dengan hasil atau vektor baris pada matriks hasil eselon baris ya.
Jadi ini adalah basis ruang barisnya. Jadi basis ruang barisnya itu bisa saya tuliskan. Kalau baris kan menurut saya seperti ini. Ya, boleh juga menggunakan notasi koma gitu ya. Nanti di sini saya akan tunjukkan notasi lainnya. Nah, di sini saya pakai dulu yang ini. Di sini 1 dan 1/3 ini adalah basis ruang baris. Sedangkan untuk basis ruang kolom itu isinya adalah kita melihat satu atau utama satunya itu adanya di posisi di kolom ke berapa. Ya, jadi utama satu yang ada pada matriks hasil OBE itu di posisinya ada di kolom berapa saja. Kita lihat untuk di kasus ini yang kita punya hanya ada utama satunya hanya ada 1 buah ya, jadi dan itu pun di posisi kolom yang pertama. Artinya basis ruang kolomnya itu elemennya adalah vektor kolom dari matriks A yaitu 3 dan 9. Nah, ini adalah basis ruang kolom untuk matriks A. Begitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi untuk mencari nulitas ya, kita OBE-kan ini hanya saja dengan menggunakan 0 menambahkan kan homogen ya, artinya kita harus tambahkan 0 di ujung. Ya. Karena ini untuk prosesnya masih sama nih. Karena saya tambahkan di sini 0. Jadi saya tambahkan juga 0 gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, artinya basis ruang basis ruang nolnya itu adalah kita tuliskan dulu dalam bentuk solusi. Jadi X1 misalkan untuk variabel kita gunakan X1. X1 ditambah 1/3 X2 sama dengan 0 ya. Artinya X1 sama dengan min 1/3 X2. X2-nya kan nggak ada ya. Kita definisikan misalkan X2-nya sama dengan T. Artinya ini min 1/3 T. Jadi ini kita bentuk dalam vektor. X1-nya itu min 1/3 T. X2-nya adalah T. T-nya kita keluarkan. Jadi min 1/3 dan 1 T. Gitu ya. Nah, basis ruang nolnya itu adalah yang ininya saja. Cukup yang ininya saja. Ini adalah basis ruang nolnya min 1/3 dan 1. Ya, dari sini kita bisa dapat dimensi basis ruang baris dan dimensi basis ruang kolomnya itu adalah 1. Jadi rank, dari sini kita punya rank dari A itu sama dengan 1. Rank itu adalah dimensi atau banyaknya elemen di basis ruang kolom atau basis ruang baris. Itu akan sama ya. Jadi ranknya sama dengan 1, sedangkan nulitas itu adalah basis ruang 0 atau ruang kosong. Itu adalah sama dengan 1 juga, karena elemennya hanya 1. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kan jumlah barisnya, ini matriks 2 kali 2, jumlah kolomnya itu adalah 2. 2 itu sama dengan 1 ditambah 1, atau rank dari A ditambahkan dengan nulitas dari A. Itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang nomor 2 nih. Yang lebih panjang ya. Nih, di sini misalkan saya punya matriks A, min 1, 3, dan min 1, 3, min 4, dan seterusnya. Nah, kita mau mencari basis ruang baris dan basis ruang kolom. Ya, apabila kalian dihadapkan juga pertanyaannya misalkan satu paket, tentukan rank dan nulitas dari matriks A. Misalkan ya, artinya kalau pertanyaannya seperti itu yang kita harus tahu adalah basis ruang baris atau basis ruang kolom. Itu boleh pilih ya, boleh pilih mana salah satu yang kalian lebih mudah mencarinya. Kemudian yang kedua, kalau kaitannya dengan nulitas, kalian harus tahu basis ruang nolnya, yaitu basis ruang kosongnya. Nah, supaya kita tidak melakukan beberapa kali OBE gitu ya. Jadi pada saat proses OBE-nya kita sudah bentuk dalam bentuk augmented matrix ya. Jadi A yang di
perbesar dengan vektor 0. Jadi di ujungnya sudah menggunakan vektor 0. Tapi ingat, jangan sampai terlupa, untuk elemen dari ruang baris ataupun ruang kolomnya, 0 itu tidak dimasukkan ke sana. Gitu ya, untuk kehati-hatian. Tapi seandainya misalkan kalian khawatir angka 0 tersebut jadi masuk ke dalam hasilnya, tidak apa-apa. Jadi kita menggunakan matriks A saja, OBE kan, baru nanti di ujung kita tambahkan 00, itu pun tidak masalah. Kenapa? Karena untuk 00 OBE-nya tidak akan pernah berubah gitu ya, karena semua vektor 0 itu ditambahkan baris yang manapun ya dia akan tetap aja 0, jadi 0 seperti tidak akan berubah menjadi angka yang lain gitu ya. Nah, di sini saya coba contohkan untuk yang cara tidak menggunakan 00 di ujung ya dari awal. Jadi kita buatnya seperti ini. Misalkan saya punya matriks A, kemudian proses OBE-nya silahkan kalian cek kembali ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, hasil proses eliminasi Gauss dari matriks A yang berubah jadi eselon baris adalah seperti ini. Ini hanya sampai eselon baris ya. Nah, misalkan dari matriks eselon baris tersebut, jadi dari A saya OBE-kan, jadi matriks R ini sampai eselon baris ya, eselon baris, tidak perlu sampai tereduksi. Nah, R-nya ini itu isinya adalah 1, min 3, 4, min 2, 5, 4, 0, 0, 1, 3, min 2, min 6. Kemudian ini 0, 0, 0, 1, 0, 1, 5, ini 0 semua, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita cari basis ruang barisnya. Basis ruang baris itu adalah, nah di sini sama dengan sini aja ya, vektor baris pada R. Vektor baris pada R apa? Ini. Jadi 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Kemudian 0, 0, 1, 3, min 2, min 6. Dan 0, 0, 0, 0, 1, 5. Itu ya. Nah, kalau yang di sini ini elemennya saja. Jadi kalau kita ingin menunjukkan basis ruang baris, basis itu bendanya adalah himpunan. Basis yang isinya adalah vektor-vektor baris dari sini, dari R, bukan dari A ya. Nah, kemudian untuk basis ruang kolomnya, basis ruang kolom itu mencarinya, kita lihat utama 1 pada matriks hasil eselon baris hasil OBE tersebut ada di kolom berapa saja. Dan di situ kita lihat ya, ternyata utama satunya ada di kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. 1, 2, 3, kolom 1, kolom 3, dan kolom 5. Ya, nah, kita lihat lagi kolom 1 ini elemen aslinya atau elemen sebelum dilakukan OB itu apa? Elemen asli pada kolom pertama adalah ini min 1, 2, 2, 1. Artinya elemen yang pertama dari basis ruang kolom adalah min 1, 2, 2, 1. Kemudian yang kedua adalah di kolom ketiga. Kolom ketiganya apa? Min 4, 9, 9, 4. Kemudian yang kelima sekarang ya, posisinya ada di yang kelima, itu adalah min 5, 9, 8, 5. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah basis ruang kolomnya. Sedangkan untuk basis ruang solusi, misalnya kita ingin mencari basis ruang solusinya. Basis ruang solusinya. Nah, di sini kita cukup memberikan dari sini ya, memberikan tambahan diperbesar saja 0, 0, 0, 0 gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita tuliskan solusinya seperti apa. Jadi X1 min 3X2 ditambah 4X3 min 2X4 plus 5X 5 plus 6 plus 4X6
itu sama dengan 0 dan seterusnya. Kalian yang kedua ya, X3 tambah 3X4 min 2X5 min 6X6 sama dengan 0, dan yang terakhir adalah X5 plus X6, X5 X6 sama dengan 0. Di sini X6-nya nggak punya satu utama adalah X2, X4, dan X6. Artinya kita misalkan X2 sama dengan T, X4 sama dengan S, X6 sama dengan misalkan gitu ya. Nah, nanti solusinya jadi X2 itu di sini saya sudah punya T, X4 sama dengan S, X5 sama dengan K. Nah, ini ganti ya, X2-nya jadi T, X3-nya mau kita X3, oh di sini nih X3-nya. Kita mundur lagi dulu ya. X5 sama dengan 5X6, artinya X 1, 2, 4, 6 ini sorry. Jadi X5 sama dengan min 5 X6 kan ya, berarti min 5K. Kemudian X4. X4 itu dari sini ya, X4 itu atau supaya tidak bingung saya tuliskan kembali di sini. X3 ditambah X3 sini supaya nggak bolak-balik deh. X3 itu adalah X4 itu adalah kita peroleh dari X6. X6 itu ini K. Kemudian X5 adalah min 5K. Kemudian 3X4 itu adalah S. Ya, nanti kalian bisa cari jadi X4-nya itu udah ada. Sekarang X3 itu berarti berapa nih? Min 6K. Min 6K ini jadi 10 ya, 10K. 10K dikurang 6K jadi 4K. 4K min 3S ditambah 4K. Min 3S ditambah 4K. Sekarang yang X2, X2-nya udah ada, jadi X1 sama dengan X1, tinggal memasukkan masukkan elemennya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menuliskan solusinya? Nah, karena tadi kita punya 3 parameter, ya kita buat itu terpisah untuk parameter yang S, K, T gitu ya. Jadi pertama kita masukkan dalam satu buah vektor ya, terus nanti dipisah antara yang punya variabel T, S, dan K. Seperti itu. Nanti akan terlihat ruang solusinya seperti apa atau ruang nulitasnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Entry dari ruang kolom yang tadi ya. Nah, ranknya adalah 3, nanti kalian bisa coba ini, silahkan dicoba untuk latihan ya. Ruang nolnya seperti apa. Kemudian akan terlihat rank dan nulitas juga 3. Tapi secara umum tidak mesti harus sama ya, rank dan nulitas itu tidak selalu sama. Bisa salah satunya bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lainnya. Nah, ada satu catatan, dengan menggunakan cara untuk menentukan basis ruang kolom suatu matriks, di mana matriks-matriks kolomnya berasal dari matriks semula, basis untuk ruang baris juga dapat diperoleh dengan matriks-matriks baris semula dengan cara mentransposnya terlebih dahulu sebelum dilakukan OBE. Gitu ya. Jadi untuk yang contoh awal gitu ya, misalkan saya punya matriks eselon baris tereduksi. Basis ruang barisnya itu adalah himpunan ini kan tadi ya, himpunan yang isinya ini. Nah, terus kalau yang kita dengan cara yang kedua itu kita transposkan matriks A-nya, kemudian kita OBE-kan. Nah, basis ruang barisnya itu adalah memuat ini, elemen ini kan. Nah, jadi balik gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang lainnya dengan cara yang bentuk basis ruang baris dan basis ruang kolom. Kalian bisa gunakan cara yang tadi ya. Jadi setelah diperoleh basis matriks hasil eselon barisnya, tentukan basis dari ruang baris dan basis ruang kolomnya.
Itu nanti akan diperoleh hasilnya serupa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tinjau kembali SPL dengan bentuk AX sama dengan B dengan A matriks koefisien, X-nya peubah, dan B-nya matriks konstanta. Misalkan ada M persamaan linier dan peubah dalam SPL tersebut. Di sini ada suatu sifat yang bilang bahwa kalau misalkan saya punya suatu matriks yang isinya adalah matriks yang diperbesar dari A dan B, gitu ya, matriks yang diperbanyak untuk SPL AX sama dengan B yang mempunyai N peubah, maka SPL AX sama dengan B itu mempunyai solusi jika dan hanya jika rank dari matriks A sama dengan rank dari matriks A aksen. Kemudian dia akan punya solusi tunggal kalau rank A sama dengan rank A aksen. Begitu. Ya, jadi ini hanya menggambarkan bahwa banyaknya solusi dan dia tunggal atau tidak itu bisa dikaitkan dengan rank-nya juga. Seperti itu, ya. Nah, contohnya yang ini nih, misalkan saya punya SPL-nya AX sama dengan B, A-nya ini, X-nya ini, B-nya ini. Kemudian saya bentuk aksen, itu adalah perbesaran antara matriks ini dengan B ini. Nah, dia akan punya solusi kalau rank dari A, rank itu ingat basis atau dimensi dari basis ruang baris atau ruang kolom, harus sama dengan rank A aksen. Ini juga sama, nanti dicari. Kalian bisa periksa bahwa rank dari matriks A dan matriks rank A aksen itu sama, yaitu ada 2. Ya, sehingga SP atau solusi dari SPL ini akan tunggal. Nah, kemudian di sini juga ada sifat, misalkan saya punya SPL X sama dengan B dengan M persamaan linier dan N peubah. Untuk B-nya sama dengan 0, artinya jadi SPL-nya homogen, maka SPL tersebut akan selalu mempunyai solusi dengan penyelesaiannya dapat dinyatakan dengan N dikurangi dengan rank dari A parameter. Artinya kalau kita punya jumlah peubahnya ada N, misalkan 10, dikurangi dengan rank-nya 3 misalkan ya, maka kan dia akan punya 7 parameter. Gitu. Jadi seperti yang tadi kan kita punya 3 parameter gitu ya. Nah, khususnya jika peubah AX sama dengan 0 lebih banyak daripada persamaan linearnya, maka penyelesaian SPL tersebut disebut non-trivial. Dia akan solusinya tidak trivial. Kemudian yang kedua, jika AX sama dengan B mempunyai penyelesaian, maka penyelesaiannya dapat dinyatakan dalam N min RKA parameter. Jadi nanti jumlah parameternya akan sebanyak N dikurangi rank A. Seperti itu. Nah, untuk yang ini masih mirip yang seperti yang tadi. Jadi misalkan A aksennya adalah ini, kemudian matriks yang yang sudah di-OB-kannya hasilnya adalah ini, ya. Jadi ini adalah hasil OBE dari sini. Kalian bisa cek. Kemudian solusi dari SPL ini, SPL yang digambarkan oleh matriks A aksen itu adalah min 2S tambah 3S 20 yang mempunyai satu parameter. Ya, satu parameter ini pun bisa diperoleh dari banyaknya peubah. Peubahnya ada 1, 2, 3, 4 kan 4 peubah. Yang ini kan solusi ya. 4 peubah dikurangi rank dari A. Rank dari A-nya itu, rank dari matriks ini nih ya, A-nya itu adalah 1. Ya, rank dari A. Ingat bukan rank A aksen, rank dari A. Ya, nanti silahkan kalian coba detailkan contoh 3, 4 ini ya. Detailkan contoh 3, 4 ini. Nah, kemudian misalkan saya punya AX sama dengan B, suatu SPL yang A-nya itu, ya A-nya itu berukuran M kali N. SPL tersebut akan mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika matriks konstanta B itu termuat di ruang kolom di A. Jadi maksudnya termuat itu bukan berarti harus sama persis dengan yang ada di ruang kolom A. Nah, kita lihat ya. Nah, misalkan saya punya matriks ini yang A ya, matriks A, X B-nya ini A, min 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, min 3, 2. Kemudian B-nya 4, 1, 1. Nah, kita lihat apakah 4, 1, 1 ini ada di ruang kolom dari A ya. Kita cari ruang kolom dari A.
kita obeykan ya, min 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, min 3, 2. Ini obeykan. Nanti kalian harus lebih ini ya. Ini hanya menggambarkan, jadi saya skip notasi di sininya. Operasinya apa? 1, 3, 2, 2, 1, 2. Kemudian ini 1, 2, min 3, ini 0, ini 5, ini min 1, kemudian ini 0, min 4, min 3, 6, 8. Nah, kemudian ini 1, 2, min 3, 0, 1, min 1/5, 0, min 3, 8, min 1, 3, 2, 2, 1, 2, min 3, 2, 1, 2. Oke, salah. 21 min 2 ya. 21 min 2, ini min 2, min 1, 3, 2, 1, 2, min 3, oke, ini 0. Kemudian 5, min 1, ini 0, min 2, min 4, min 4, dikurang 1, tambah min 4 tambah 1, min 3, ini min 4, min 6, min 3 dikali min 2, 6, 6 dikurangi 2 itu adalah 4. Ya, jadi di sini 4. Nah, kemudian 1, 2, min 3, 0, 1, min 1/5. Nah, ini 0, 3, 0 ya. 4 dikurangi 3/5. Jadi 17, 17/5 lah ya, gitu ya. Nah, ini kita buat jadi 1, 2, min 3, 0, 1, min 1/5, 0, 0, 1. Nah, ternyata satu utamanya ada di semua kolomnya. Artinya, basis ruang kolomnya itu isinya adalah min 1, 1, 2. Ingat ya, bukan yang ini. Ini adalah, kalau yang ini basis ruang baris. Kalau basis ruang kolom dilihat matriks awalnya. Ini, kemudian 3, 2, 1. Dan 2, min 3, min 2. Nah, di sini 411 itu merupakan anggota dari ruang kolom dari A. Bagaimana kan mungkin pertanyaan yang muncul adalah di sini nggak ada angka 411 Bu, semuanya beda semua. Nah, 411 itu bukan harus ada sama persis di dalam sini. Jadi yang dimaksud termuat itu adalah 411 ini bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di sini. Seperti itu. Ya, jadi di sini saya bisa ambil contoh. 411 itu sama dengan 3, 2, 1 dikurang vektor yang pertama ini, min 1, 1, 2. Ya, jadi ini 4, 1, min 1. Oh, di sini min 1. Ya, atau kita coba yang lain ya. 411 itu min 1, 1, 2 ya. Min 1, 1, 2, 2, 3, min 2. 1, kalian boleh memadukan. Jadi intinya ini itu merupakan kombinasi linear dari kolom-kolom yang ada di sini ya. Memang prosesnya perlu agak lama nyari-nyarinya ya. Jadi bukan harus sama persis yang ada di sini. Tapi ini bisa ditunjukkan bahwa ini itu adalah anggota dari sini dan merupakan kombinasi linear dari sini. Boleh hanya 2, boleh semuanya seperti itu ya. Atau semuanya saja ini, 2 ditambah 3, 3 tambah 2 itu 5, 5 dikurang 1, 1 misalkan ya, 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4. Kemudian ini, min 3 ditambah 2, min 1, ditambah 1, 0. Oh, ternyata bukan. Kita harus mencari kira-kira 411 itu sama dengan kombinasi linear antara ini dan ini dan ini. Seperti itu. Gitu ya, dan ini sebenarnya bisa digambarkan dari solusinya. Solusi dari ini X1-nya harus berapa gitu. Jadi di sini kan nanti kalau kalian OBE-kan sampai echelon baris reduksi, nanti dapat X1 nanti dapat X1
X1-nya sama dengan berapa, ya, ini saya belum cari. X2-nya sama dengan berapa, X3-nya sama dengan berapa. Nah, ini tuh adalah pengali dari jadi min 1, 1, 2 dikali X1 ditambah 3, 2, 1 kali X2 ditambah 2 min 3 min 2 dikali X3. Ya, ini harus dicari solusinya. Nanti sama dengan 4, 1, 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan 4, 1, 1 itu termuat di ruang kolom, karena 4, 1, 1 itu akan merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor kolom yang membangun matriks A. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui dia dibangun termuat dari situ, ya kita cukup menuliskan bahwa ini itu adalah kombinasi linear dari X1, X2, X3. Silahkan kalian cari sendiri X1, X2, X3-nya itu harus berapa. Tapi yang perlu diingat adalah ini itu dibangun dari penjumlahan vektor-vektor atau kombinasi linear dari vektor-vektor yang di sini. Walaupun tidak mesti semuanya, bisa jadi yang ini koefisiennya 0, artinya yang diubah ini dan ini. Begitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, matriks AXB, A-nya 1, 2, 2, 4, ternyata dia itu tidak punya solusi. Kenapa? Karena 37 itu tidak berada di ruang kolom dari A. Di sini kita bisa lihat bahwa ini itu kan hasil akhirnya kalau diob-kan dia akan menghasilkan 1, 2, 0, 0 gitu ya. Jadi salah satunya 0. Jadi ruang kolomnya hanya ini, ruang kolomnya itu adalah 1, 2 saja, hanya 1, 2 saja. Tetapi 1, 2, dan 37 itu tidak mempunyai koneksi. Artinya gini, ruang kolomnya dari A yang tadi, yang barusan itu adalah 1, 2. 1, 2. Ya, hanya 1, 2. Kenapa? Karena ini kan hasil OBE-nya gini nih, 1, 2, 0, 0 ya. Nah, berarti kan posisi utama satunya hanya di kolom pertama. Artinya elemen dari ruang kolomnya adalah yang ini saja. Nah, kemudian kita lihat 37 itu tidak termuat di kolom A. 37 itu tidak termuat di kolom A. Kenapa disebut tidak termuat? Karena ini tidak bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari berapa kali berapa ini 1, 2. Ini harus dikalikan berapa supaya hasilnya 37. Misalkan kan untuk 1 menjadi 3 itu harus dikali 3 ya. Tidak bisa dikalikan yang lain. Dikali 3. Nah, kalau dikali 3, yang awalnya 3, yang baris pertama 3, tapi yang keduanya malah 6. Jadi tidak akan pernah ketemu. Ini dikalikan variabel berapapun hasilnya 37. Oleh karena itu, yang ini, SPL yang digambarkan oleh matriks dan variabel ini itu tidak memiliki solusi. Nah, untuk tugasnya, untuk latihannya silahkan kerjakan dan dibuat lebih detail dari contoh-contoh yang sudah saya uraikan ya di awal tadi. Dari awal ada beberapa contoh yang saya sudah uraikan, tapi saya tidak buat terlalu detail. Silahkan detailkan. Itu untuk latihan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan pada saat pertemuan tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.